Saudara, ketakutan, menyendiri dan mengasihi diri sendiri telah menyebabkan Elia lupa bahwa Allah ada dan tetap setia. Iman Elia menjadi pudar, bukan hanya karena ingatan yang buruk, namun karena tekanan mental yang melelahkan, menguras fisik, emosi, rohani, dan kematian sebagai jalan keluar. Nah, apakah Anda sedang dalam situasi ini? Saya, Oti Priambodo, bersama dengan Pak Pendeta Eslo Manik akan menemani Anda melalui program Sang Pemenang yang akan bahas mengenai memilih sukacita, bukan depresi. Pak Pendeta Manik. Ya, Pak. Depresi telah mengganggu kemampuan dan fungsi seseorang secara normal. Ya. Nah, tentang depresi, apa yang Bapak Pendeta Eslo sampaikan sehingga dapat menuntun kita melalui masalah dalam hidup ini? Dalam kehidupan ini ya, Ya. Pak. Iya, benar Pak Oti ya. Mari saya mengawali dengan melihat dalam Yeremia 6 Ya. yang menggambarkan para pemimpin pada zamannya telah gagal mengatasi akar permasalahan dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera, itu ayat 14 ya. Ya. Nah, secara manusia sepertinya tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Semuanya damai Damai gitu itu, ya. Tapi gersang Pak Oti. Ya, damai tapi gersang ya. Iya. Gitu. Walau kelihatan seolah-olah rohani kelihatan ya. ya. Namun tidak mengatasi akar spiritual yang menjadi penyebabnya. Begitu ya. Dan dapat dikatakan bahwa mereka hanya menawarkan plester obat saja. Padahal yang dibutuhkan adalah operasi. Jadi parah juga ya. Padahal Parah sebenarnya sekali. dibutuhkan operasi, tetapi yang ditawarkan adalah plester plester saja. Wah. Iya. Ini maksudnya bagaimana nih Pak Pendeta Manik? Begini, kita cenderung untuk menggunakan obat resep atau apalagi hiburan ya. Dan bahkan pekerjaan untuk mencoba mengangkat diri kita keluar dari jurang depresi. Banyak orang ya dengan menyibukkan kerja gitu Pak Oti ya. Nah, beberapa orang menggunakan apalagi makanan. Ya. Makanya ada istilah bulimia. Kemudian alkohol Ya. dan obat-obatan terlarang lainnya. Ya. Berbicara tentang depresi ini, sebelum lebih lanjut, apa sih sebenarnya depresi itu? Begini, depresi itu istilah yang menggambarkan satu kelompok elemen fisik ya. Ya. Juga mental dan emosional ya. Ya. Ini mencakup kekurangan energi, kurangnya minat dalam hal-hal yang menyenangkan, kemudian kesedihan, dan keputusasaan Pak Oti. Ya. Banyak hal-hal seperti misalnya penyakit fisik, kehilangan orang yang dikasihi, impian yang tidak dapat tercapai gitu ya. Lalu proses penuaan, penolakan, pengangguran, dan masalah keluarga. Nah, itu dapat menyebabkan depresi. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah menguras kehidupan kita kita yang tenaga kita menjadi berkurang juga. Kita gak juga ada minat. Depresi, gitu itu ya. depresi itu Pak Oti. Nah, berbicara depresi ya, apa ada perbedaan antara kaum pria ya, kita sebagai kaum pria dan tentunya istri kita sebagai kaum wanita. Apa ada perbedaan kira-kira antara kaum pria dengan kaum wanita begitu? Tepat sekali Pak Oti. Ya. Ada perbedaan yang dialami oleh pria dan wanita. Ya. Laki-laki itu cenderung menyalahkan orang lain. Kaum Itu pria itu ya, cenderung laki-laki menyalahkan orang lain. Ya. Perempuan cenderung menyalahkan diri sendiri. Begitu, apa salah saya? Ya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, laki-laki cenderung mengeluarkan gejolak batin mereka. Perempuan mengubah perasaan mereka ke dalam. Iya. Jadi kalau pihak laki-laki atau pria itu keluar ya. Langsung keluar dia. Tetapi kalau perempuan masuk ke dalam perasaan begitu ya. Laki-laki mungkin terang-terangan bersikap bermusuhan dan mudah tersinggung. Ya. Perempuan mencoba untuk bersikap baik. Lebih sangat beda ya. Begitu ya. Berbeda kan? Ya. Kemudian laki-laki menyerang bila dilukai. Ya. Perempuan menarik diri bila mana dilukai. Ya. Malah dia akan melukai dirinya sendiri. Kemudian laki-laki mencoba untuk memperbaiki depresi dengan pemecahan masalah. Ya. Perempuan memperbaikinya dengan berusaha lebih keras. Kemudian laki-laki beralih ke olahraga, Jadi televisi. Ada kompensasi ke sana. Ya. Ya. Kemudian seks atau alkohol ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan beralih ke makanan, suka makan. Iya, makanan seperti Lady Di itu. Ya. Dia bulimia ya.
dia makan, muntahkan lagi, seperti itu. Karena itu depresi. Kemudian laki-laki takut untuk menghadapi kelemahan. Perempuan membesar-besarkan dan terobsesi dengan kelemahan. Begitu ya. Ya. Jadi banyak sekali bedanya nih. Ya. Laki-laki beralih ke alkohol dan kecanduan lainnya, perempuan meningkatkan nafsu makan dan berat badan. Sehingga semakin gemuk begitu ya. Hati-hati. Gak peduli lagi. Nah, ini perlu pendengar ya. Ini sangat penting ini ya. Makanya jangan terus-menerus depresi, nanti berat badannya semakin naik ya. Jadi kalau pria atau laki-laki itu cenderung menggunakan hal-hal yang bersifat merusak diri juga ya. Kaum wanita juga merusak diri, tapi dalam pengertian yang gitu ya. Seolah-olah tidak mau frontal kan? Gitu. Satu lagi Pak Oti. Laki-laki mencoba untuk mempertahankan citra laki-laki yang kuat. Begitu ya. Perempuan itu mudah hancur karena kegagalan yang kecil. Oh begitu. Nah, beda. Begini Pak Pendeta Manik, bagaimana pengalaman yang dialami oleh Elia ketika kita membaca tadi dalam hal depresi ini? Stres dia ya? Ya, Elia memiliki pengalaman stres ya atau depresi ya, seperti yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 ya, terkenal ini ya. Dia baru saja kan menang ya di dalam pertempuran di gunung apa itu ya. Itu karir dia yang paling tinggi pada saat itu ya. Nah, kemudian dia menjadi stres, itu ancaman setan ya. Kita membaca, firman Tuhan berkata, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini stresnya. Ya, cukup berat ya. Berat sekali. Reaksi pertama Elia adalah rasa takut. Musuh-musuhnya sangat ganas dan kuat. Ketakutan dapat dialami di luar kontrol. Jadi reaksi Elia yang kedua adalah mengisolasi diri. Ya, dia kan masuk padang gurun ya. Namun sikap mengisolasi diri adalah pengaruh yang paling merusak pada kesehatan fisik dan mental. Dalam isolasi ini, kita ditinggalkan sendirian dengan imajinasi kita. Dan kita dapat dengan mudah kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas ya. Begitu ya. Nah, dalam keadaan kabur seperti itu, sulit untuk mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kebohongan. Dan reaksi ketiga dari Elia adalah mengasihani diri sendiri. Nah, sikap mengasihani diri sendiri adalah satu emosi yang paling merusak. Oleh karena itu, jangan sampai terus-menerus hidup dalam depresi, mengasihani diri sendiri. Ya. Nah, Pak Pendeta Manik, Elia, seorang nabi yang kuat lah boleh dikatakan, dapat menyerah pada rasa takut di sini. Sikap mengisolasi diri dan mengasihi diri. Kira-kira mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, Alkitab mengatakan begini. Elia adalah manusia biasa, ya kan? Sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Walaupun dia seorang nabi yang kuat, tapi dia manusia toh? Ya, betul. Ya. Elia melupakan kehadiran Allah dan kesetiaan Allah di masa lalu. Itu yang membuat Elia menyerah pada rasa takut itu. Jadi dia melupakan ya. Hal yang cukup parah adalah reaksi Elia yang ingin untuk mati. Dalam kondisi fisik, emosional, dan spiritual yang habis terkuras, kematian dapat tampak seperti jalan keluar, Pak Oti. Jadi tidak ada cara lain kecuali ya sudah. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Begitu ya. Sudah stres benar, nggak ada lagi jalan keluar ya. Nah itu dia, jadi matilah. Kelelahan dapat membuat kita menjadi pengecut, Pak Oti. Ketika kekuatan kita terkuras habis, tidak ada yang terlihat benar. Kita kehilangan pijakan kita dan kita tidak memiliki tenaga untuk merangkak kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Pak Pendeta Manik ini, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari pengalaman Elia ini? Ya, Allah menerapkan satu rencana pemulihan untuk Elia ya. Rencana pemulihan ya. Kita akan lihat di situ nanti. Mungkin Elia menderita kelelahan mental setelah ia menyelesaikan pelayanannya ya. Pelayanannya yang spektakuler ya.
Nah, pada satu hari Elia bersorak-sorak karena kemenangannya atas nabi-nabi Baal. Nah, pada hari berikutnya ia ingin mati. Kontras ya. Dia menang, pada akhirnya dia ingin mati. Iya. Nah, biasanya orang menang bersukacita toh? Bersukacita. Ini dia ingin mati. Iya. Nah, namun Allah tidak memarahi Elia karena perasaannya tersebut. Allah mengakui bahwa Elia membutuhkan pertolongan. Ini luar biasa inisiatif Allah ya terhadap ya, jadi ini yang kita ya. lihat ya. Allah membiarkan Elia istirahat. Ya. Orang capek dan lelah butuh istirahat. Betul ya. Bahkan jadi kita juga butuh istirahat. Butuh istirahat. Semua manusia pendengar juga ya, ya, butuh istirahat. Nah, untuk sementara waktu Allah tidak memberikan nasihat apapun kepada Elia. Jadi kalau ada yang stres, Pak Oti, gak usah banyak kasih nasihat. Dengarkan aja. Bila penting kasih dia makan roti, minum kopi. Kan itu kan Tuhan lakukan toh. Kasih makan roti Elia toh. Jadi pelayanan dalam bentuk kehadiran atau pendampingan terhadap seseorang dalam waktu krisis ya dapat lebih menguntungkan daripada nasihat. Ya. Ataupun nasihat yang bijaksana sekalipun. Atau kata-kata yang diucapkan pun ya. Allah hadir bersama Elia. Ini intinya. Tetapi ia menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pengertian baginya. Luar biasa ya? Ya, Pak Pendeta Manik. Selanjutnya Allah memberi Elia serangkaian tugas yang berada dalam kemampuannya. Dan dia memberi kepada Elia seorang sahabat. Bukankah demikian? Ini? Allah tidak membiarkan Elia ya. Untuk tetap tinggal dalam stres, mengasihi diri sendiri ya. Allah memampukan Elia untuk bergerak lagi. Salah satu senjata terbesar untuk melawan depresi adalah ketekunan. Jadi melangkah maju begitu ya? Maju, ya diberikan tugas kepada Elia ya. Ya, apakah ada bagian dari Alkitab juga yang mencatat tentang depresi selain Elia ini, Pak Pendeta? Ya, Raja Daud, dia terjebak dalam hubungan perzinahan dengan Batseba ya. Ketika dia hamil, pasti stres ya. Daud mengatur demikian rupa sehingga suaminya Batseba dibunuh agar ia bisa menikahi Batseba. Namun Allah memperhadapkan Daud dengan dosa-dosanya dan mengatakan kepadanya bahwa anak itu akan mati. Daud menanggapi konfrontasi dari Allah itu dengan doa dan puasa. Anak itu meninggal, Pak. Namun hubungan Daud dengan Allah dipulihkan. Daud menulis Mazmur 51 tentang pengalamannya. Nah, strategi Allah untuk Daud ialah memperhadapkan Daud dengan dosanya, bukan menghibur Daud. Nah, beda ya dengan Elia ya. Daud merespon dengan baik kepada strategi Allah dan bertobat dalam pikirannya dan hidupnya. Akibatnya, kegembiraannya dipulihkan. Ada sukacita ya. Sukacita. Semua yang diperlukan adalah pertobatan dan pengakuan. Karena itu, jika akar penyebab depresi kita adalah dosa, kabar baiknya adalah bahwa hal itu dapat ditangani dengan sangat mudah. Hanya dengan bertobat dan mengaku dosa. Luar biasa. Dan saya lihat Pak Pendeta Manik, itulah makna sebenarnya dari kabar baik tentang Yesus Kristus ya. Injil itu. Ya, yaitu bahwa kita ini dibebaskan dari kesalahan kita dan mengalami sukacita keselamatan karena Allah telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yaitu dosa-dosa kita itu. Dosa kita. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.